wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama dan paling utama, marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita sama-sama kumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka open masjid baru yang di Kawabuciko ini. Semoga ini akan menjadikan saksi kita nanti di akhirat bahwa kita dulu pernah hadir di acara pembukaan masjid, dan insya Allah menjadi amal baik sebagai catatan kita yang Allah ridho untuk kita semua masuk surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga senantiasa Allah melimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Arif dari KBRI yang alhamdulillah ikut hadir di acara ini, dan kepada yang terhormat Mr. Kato yang ternyata sudah muslim. Alhamdulillah. Namanya jadi Abdul Qadir Kato. Dan beliau setelah masuk Islam menggeluti Islam dan ingin mengembangkan Islam. Di antaranya adalah membuat masjid ini. Jadi tadi saya ditugasi oleh MC bahwa saya mewakili DKM Dewan Kemakmuran Masjid, yaitu Bapak Muhammad Anwar SBI yang terkenalnya. Itu karena beliau tidak bisa hadir pada hari ini, karena saya selalu bagi tugas sama beliau. Beliau sekarang fokus di Masjid Nusantara, saya di sini. Kalau saya di Masjid Nusantara, beliau yang di sini. Itu jadi beliau tidak bisa hadir dan diwakilkan untuk saya. Dan atas nama Dewan Kemakmuran Masjid ini, yang pertama tadi dengan rasa bahagia, tadinya kita diajak oleh Mr. Kato untuk ayo kita membuat masjid di Kawabuciko. Tempatnya bagus, tempat wisata, depannya tempat parkir luas, jadi bisa memberi tempat ibadah kepada turis-turis internasional yang semuanya kita sudah tahu kalau turis pasti datang ke sini, dan kita menyediakan. Ini sangat luar biasa. Namun kami juga sebagai DKM mengucapkan terima kasih sekali kepada seluruh pihak yang menyumbangkan hartanya, pikirannya, tenaganya, karena pembuatan ini dari pertama ngecat kita menggerakkan dari anak-anak kita aja, yaitu dari santri Nusantara, dari jamaah Yasinan, dari jamaah Masjid Indonesia Tokyo, Pak sampai lupa ini kalau lagi tegang-tegang saja. Pak nanti pada teman baik saya sampai lupa. Insyaallah. Itu malam-malam sampai sering nganter anak-anak untuk ngerjain mikro ini. Beliau yang nyetiri, masya Allah, sampai nginep 2 hari 3 hari.
dan dari jamaah ini yang selalu memakmurkan 1 bulan sekali datang untuk bersolawat di sini untuk memakmurkan. Namun kita juga masih banyak kekurangan, di antaranya kita ingin menyediakan tempat wudhu di luar karena tempat wudhunya belum ada, masih seadanya. Jadi rencana akan di luar akan dikasih tempat wudhu. Terus masih banyak hal-hal yang masih perlu dibuat. Jadi masih terbuka siapa saja yang mau menyumbangkan atau menginfakkan hartanya untuk kemakmuran masjid ini, baik secara materi maupun secara kegiatan agama. Jadi misalkan saya dari masjid ini saya akan mengadakan kegiatan keagamaan, monggo kita ramaikan. Dan kita terpenting harus bisa memakmurkan masjid. Maka itu untuk sementara ini saya kasih untuk menjadi imam di sini dulu sebelum ada penggantinya. Insya Allah, jadi insya Allah saya standby agak lama di sini dulu. Minta doanya, semoga masjid yang kita bangun bersama ini yang disponsori oleh Mr. Karto bisa manfaat bagi umat Islam yang ada di Jepang, bagi umat Islam internasional yang berkunjung di Jepang, dan bagi penduduk Kawaguchi hidupnya, makmurnya, kebaikan di antaranya ekonomi nanti akan menjadi bagus. Masjid ini juga akan menjadi wisata religi misalnya, bahwa sudah terkenal di internasional, nanti di sana pasti ada masjidnya. Jadi itu yang kami harapkan. Untuk itu ayo sama-sama kalau ada waktu ngajak temannya, dan ngajak teman itu tidak harus yang muslim. Saya kemarin kata MC, Pak Mahfud ngomongnya jangan banyak. Saya masih ada waktu. Jangan masih waktu. Jadi kemarin saya di Tokyo itu makan siang di restoran Indonesia. Pas di sampingnya ada 4 orang Jepang, 2 orang Indonesia. Mereka mabuk, terus nanya saya, kenalan, ngobrol. Terus dia bilang, Pak Mahfud, umur berapa? Saya bilang, tebak aja Pak, berapa? Terus saya umur baru saja di ulang tahun oleh istri saya 51. Dari menjadi mati. Yang benar orang Jepang kan gitu bahasa-bahasa. Kelihatannya 35. Orang Jepang kan gitu. Mainnya kuciga. Benar serius kan. Ya udah ada rahasia-rahasia. Apa? Di sini kan ada masjid. Saya itu sering di masjid, hati saya jadi tenang. Jadi kelihatannya udah pada dengkulnya lemes. Oh, emang boleh saya di masjid? Masjid kan milik muslim, milik tempat suci. Saya bilang di Masjid Akihabara ada 2 lantai 5 masjid, lantai 4 untuk semuanya, semacam lobby. Silakan aja. Dia, saya mabuk, nggak apa-apa. Ayo. Oh, dengan senang hati. Saya ajak 4 orang itu. 4 orang masjid. Setelah masuk di lantai 4, saya buatin kopi. Saya bisanya cuma begitu, buat kopi, buat ocha, dan pagi ini maaf saya belum bisa buatin hadirin. Tapi insya Allah bento udah disiapin oleh panitia. Jadi akhirnya dia datang, ngobrol. Pas waktu sholat asar, ayo sholat asar. Apa itu sholat? Menghadap Tuhan. Saya masih mabuk dan akhirnya tidak apa-apa. Ayo tidak apa-apa.
belajar. Nanti cukup lihat di depan manis. Dia ikut tunggu. Akhirnya saya punya dulu apa itu. Nah, kalau mau menghadap Tuhan, kita harus bersih karena Tuhan Maha Suci. Kita wudhu. Tapi sebetulnya ada doa-doanya. Cuma kalau pertama biasa saja, yang penting cuci muka. Akhirnya dia mau cuci muka. Udah gitu naik ke lantai 5, sholat dia. Ikut sholat. Habis sudah sholat, saya tanya, itu namanya sholat menghadap Tuhan. Oh gitu ya. Akhirnya habis itu, ayo turun lagi di lantai 4 ngobrol-ngobrol. Waktu itu di sana di lantai 4 itu ada ini batik. Kebetulan ada orang yang beli batik. Ini batik Indonesia ya? Iya. Saya ingin. Tapi saya ingin sehabis beli batik itu saya akan menghadap Tuhan lagi. Boleh enggak? Enggak. Begitu dia. Akhirnya dia beli batik. Habis beli batik pengen sembahyang lagi. Saya bilang gimana ini? Asal belum mati saya bilang udah sekarang besok ke sini atau kapan aja boleh ke sini bawa batik itu untuk sembahyang di sini. Akhirnya ngobrol dia senang. Habis pulang dia ngabarin saya, Pak Mahmud, saya tadi senang sekali. Saya seperti bertemu dengan Tuhan. Besok boleh nggak saya kesini pakai batik? Saya sembahyang lagi, saya nggak tahu bagaimana caranya. Ya udah, ikut aja nanti sembahyang di sana. Itu terjadi 2 minggu yang lalu. Dan 1 minggu yang lalu Jumat kemarin di Masjid Nusantara ada seorang ibu Jepang bisa bahasa Indonesia. Tadi ada namanya ibu Masai Sujubisa. Ada, nanti dia seorang Zaid, itu sudah tadi. Pas sholat Jumat dia bingung, ini saya harus di mana? Saya bilang, kamu mau ikutin saya? Gimana? Kamu di lantai 4, saya ambilin pena, dipakai, nanti ikutin sholat, ngikutin apa yang ada di depan kamu. Nah, akhirnya dia pakai mukena di belakang. Kebetulan dia sudah bisa bahasa Indonesia, sudah ngerti banget tentang Indonesia. Terus waktu itu imamnya dilarangkan doanya panjang banget pakai bahasa Arab. Imamnya Ustaz Bobi. Waktu itu beliau adalah imam Masjid Nusantara. Beliau lagi S3 di sini dan insyaallah sudah mau selesai doktorat. Beliau dosen dari UIN di Jakarta. Nah itu kebetulan biasanya doanya cepat. Dilarangnya waktu kemarin doanya lama banget. Saya juga tumben banget ini kami. Apa dia ngerti jamaahnya ada perempuan? Saya nggak tahu itu. Doanya panjang itu sampai nangis. Dia habis sholat bilang ke saya, Pak Mahmud, itu bahasa Arab tapi kok enak sekali didengar. Itu enak sekali di hati. Akhirnya dia sampai hari ini dia bilang ke saya, Pak Mahmud, saya Jumat depan mau Jumatan lagi. Saya mau mengajak orang Jepang. Saya punya teman suaminya orang Jepang. Mau saya ajak. Jadi Ustaz Bobi Jumat depan ada jamaah perempuan lagi. Doanya panjangin lagi. Jadi saya cuma ingin cerita. Ayo. Jangan bosan untuk mengajak kebaikan. Jangan bosan untuk mengajak dia masuk Islam. Kita nggak usah farad, jangan dia belum Islam jangan masuk masjid, jangan dia lagi mabuk, nggak usah. Kita ajak. Dan alhamdulillah ada beberapa orang yang bisa masuk Islam hanya karena itu.
Dulu juga ada di Masjid Nusantara. Kebetulan Masjid Kabuk Ijo. Dulu saya aktif di Masjid Kabuk Ijo. Pantesan saya di pasang terakhir. Kan sebetulnya sambutan DKM hari pertama ya. Ini baru tahu. Waktu di Kabuk Ijo ada teman saya non Muslim, orang Indonesia. Kebetulan hobinya sama sakana suri ini. Pak Mahmud, ayo mancing. Oh boleh. Asal. Kita habis Jumatan. Lah dia habis Jumatan bawa saus, bawa joran. Nunggu saya Jumatan. Lah kebetulan Jumatannya pakai bahasa Indonesia di sana petiknya, dia juga orang Indonesia tapi non Muslim. Habis Jumatan itu tidak lama. Habis Jumatan ngobrol mancing, dia nanya bagaimana kok Islam kok begitu, bagaimana. Akhirnya dari kejadian Jumat itu belum sampai 40 hari dia menyatakan ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan sekarang sudah menjadi muslim, jadi menjalankan agama Islam. Jadi itu. Ayo siapa aja yang sekamar belum sholat, mas sholat ingetin. Kalau ke masjid, ajak ayo ke masjid, ada masjid baru di sana. Itu aja. Orang seperti terkadang nyantol 1, 2, 3, 4, 5. Insya Allah itu akan menjadi dakwah kita. Dan alhamdulillah orang Jepang yang masuk Islam itu seperti Mr. Kato juga peduli dengan hal itu. Mereka Pemahmud ini makanan di Jepang terkadang halalnya sulit. Beliau menyediakan sertifikat halal. Dan insya Allah yang di depan itu akan dijadikan restoran halal. Jadi nanti mungkin dari banyak yang lain sebelum sampai sini diumumin, di situ ada makanan halal, di situ ada masjidnya, nyaman, enak, bisa happy, bisa langsung menghadap Tuhan, sekaligus ujian bagi yang lagi piknik ketika bersenang-senang tidak paham dengan yang membuat senang-senang itu. Luar biasa. Tadi malam itu mau mici kena lampu, daunnya belum kena lampu aja udah merah, kuning, hijau. Kajalan Indonesia kita macam-macam. Jadi itulah. Ayo sama-sama berdakwah, sama-sama ngajak kebaikan, sehingga adanya kita di Jepang ini suatu saat ada sejarah. Oh, masuknya agama Islam adalah daripada orang-orang Indonesia, daripada lokasi wisata yang ada di Jepang. Di situ ada masjid dan sebagainya. Dan itu juga semoga menjadi saksi bahwa kita itu pelaku sejarah pengembangan Islam. Itu suatu tanda berhenti sudah. Aku ngerti satu hati sama Pak Haji. Mungkin itu saja dari saya atas nama DKM. Mohon maafnya apabila penerimaan ini kurang senonoh di hati dan segala banyak kekurangan, minta maafnya, dan semoga ini jadilah kita ini menjadi kebaikan bersama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.